Ini akan menjadi siklus kematian yang akan terus berlanjut sampai ke generasi selanjutnya jika bukan kita yang memutuskan. Cara kita dibesarkan oleh orang tua kita sangat mempengaruhi cara kita membesarkan anak-anak kita. Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat kaku, minim kata-kata pujian, bahkan mungkin banyak kata-kata kritikan yang pedas atau tajam, dan tidak pernah ada ekspresi kasih di situ, ketika menjadi orang tua, akan cenderung menjadi orang tua yang juga kaku terhadap anaknya. Sulit mengekspresikan kasih, dan mungkin ada banyak kata-kata kritikan. Contoh lainnya, ketika seseorang berasal dari keluarga di mana berorientasi hanya kepada pencapaian atau prestasi, sehingga anak baru akan dihargai ketika ada prestasi atau pencapaian tertentu. Dan sebelum itu, yang ada adalah kata-kata yang mungkin membanding-bandingkan dengan anak lain, merendahkan, atau bahkan mungkin menjatuhkan mental si anak. Nah, ketika menjadi orang tua, dia akan punya kecenderungan juga untuk berfokus kepada prestasi atau pencapaian, dan baru akan memberi penghargaan kepada anak ketika ada prestasi atau pencapaian tertentu. Kedua contoh ini tentunya punya dampak negatif terhadap anak. Sebagai orang tua, coba ajukan pertanyaan ini kepada diri kita. Apa perasaan saya ketika mengingat masa kecil saya? Atau bagaimana orang tua saya memperlakukan saya? Seandainya kita berkata, masa kecil saya menyakitkan, atau masa kecil saya kelam, atau orang tua saya sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati saya, melukai hati saya. Atau mungkin kita berkata, di keluarga saya, anak-anak itu selalu dibanding-bandingkan. Dan karena saya anak paling kecil, kecenderungannya selalu saya menjadi pihak yang dibully. Tanpa kita sadari, rasa sakit ataupun luka atau bahkan memori tersebut, itu akan terus terbawa kepada pola parenting terhadap anak kita. Ini akan menjadi siklus kematian yang akan terus berlanjut sampai ke generasi selanjutnya jika bukan kita yang memutuskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hal paling esensi yang bisa kita lakukan pertama-tama adalah berdamailah dengan masa lalu dan dengan diri kita sendiri. Lepaskan pengampunan kepada orang tua kita atau siapapun yang kita anggap ikut andil menciptakan masa lalu yang kelam dan menyakitkan tersebut. Karena pengampunan adalah satu-satunya sarana yang akan membawa pemulihan, kesembuhan, bahkan kemerdekaan atas segala rasa sakit yang kita rasakan, bahkan luka batin ataupun memori kelam di masa lalu. Tindakan sederhana yang bisa kita lakukan adalah lakukan rekonsiliasi dengan orang tua kita atau siapapun itu. Ucapkan bahwa saya mengampuni atas setiap tindakan, ucapan, atau perlakuan masa lalu di masa kecil saya yang mungkin pernah menyakiti bahkan melukai saya. Dan saya mau menjadi pribadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak saya. Karena sesungguhnya parenting yang sehat bukan berdasarkan teori belaka, tetapi akan lahir dari pribadi orang tua yang tidak lagi membawa luka batin dan konflik dari masa lalu.